Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin sadaqallahu alazim. Bapak-bapak dan halaman sadaya aman. Di bumi Pak dan halaman. Mugi upami di bumi aya dan tadaman, mugi saya dalam Allah yang mungkin di sehatkan dari amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inna waqta sayyidina, kita sudah masuk kepada bulan Dzulhijjah, yang mana bulan penuh dengan kemuliaan untuk kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salah satu keinginan kita hidup di dunia ini adalah ingin mendapatkan satu ketenangan hidup, yang kedua adalah keberkahan hidup. Sebab setiap orang ke arah manapun pasti yang dicari adalah ketenangan dan keberkahan. Dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan sebagai as-sakinah, ketenangan yang tempat dalam qalbi. Ketenangan itu tempatnya di hati, sama halnya dengan ketika Nabi menyampaikan at-taqwa hahuna, dan tempat tenang sarang takwa. Berdasarkan ayat ini, upami ayat ketidaktenangan dalam hati kurang sadaya nangge ngantunkeun sapatos kumaha eta teh tos kawis di ayeuna. Man asa ala syai'in ma'ana, barang siapa yang hidup seperti itu maka akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Wa man ala syai'in mu'isan, dan barang siapa yang meninggal dengan keadaan seperti itu maka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ayah jangan Pak, sok meninggal di video-video kita lihat di Facebook atau di YouTube, ada orang yang sedang mengaji kemudian meninggal dunia. Saya yakin bahwa itu bukan pertama kali beliau mengaji, tetapi karena pembiasaan sebelum-sebelumnya. Ada orang yang meninggal ketika melaksanakan sholat, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Saya yakini betul bahwa itu bukan pertama kali dia melaksanakan sholat, tetapi telah terbiasa dengan sebelum-sebelumnya. Bagaimana para sahabat Nabi kita mengenal yang dibunuh ketika sholat subuh, saya rasa itu bukan pertama kali mereka melaksanakan sholat subuh, tetapi dengan pembiasaan sebelum-sebelumnya. Bahkan sungguh mengerikan ada hadis Nabi yang menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang jikalau kehidupannya penuh dengan mabuk, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan mabuk juga, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mabuk dan diberi satu kamar khusus tempat orang-orang yang mabuk. Sama halnya begitu orang-orang yang mungkin dia beriman pada Allah, dia senantiasa melaksanakan kebaikan, diwafatkan dalam kebaikan, dibangkitkan dalam kebaikan, memiliki hujrah-hujrah kamar-kamar bersama orang-orang yang berada dalam kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, beliau seorang pemimpin 2/3 bumi, menyampaikan, saya ini sebetulnya tidak ingin panjang umur kecuali dalam 3 perkara. Bapak yang panjang umur Pak? Ayo Pak. Umar bin Khattab menyampaikan, saya tidak ingin panjang umur kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama adalah kata beliau, saya ingin dipanjangkan umur dalam keadaan berdakwah. Dan dakwah itu bukan khutbah, dakwah itu bukan ceramah saja. Dakwah itu bisa dengan perbuatan kita, dengan harta kita, apapun yang bisa kita lakukan. Yang kedua kata Umar, saya tidak ingin panjang umur kecuali yang kedua dalam keadaan menyibukkan waktu malam-malam saya. Maka kita mendengar bagaimana riwayat menyampaikan, ketika Umar menjadi khalifah, para masyarakat, para rakyatnya tertidur, dan Umar kemudian terbangun. Jantan pemimpin yang hebat mah, rakyatnya tidur,
maka mereka terbangun untuk mengecek keadaan umat-umat. Sehingga Umar bin Khattab menghidupkan malam-malam dengan ke arah-arah masyarakat melihat menghabiskan dengan ibadah kepada Allah, maka itulah yang diinginkan. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab, yang ketiga adalah saya ingin bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah cita-cita para nabi, Nabi Yusuf alaihissalam, harta yang begitu menumpuk, kemudian jabatan yang begitu tinggi, parasnya begitu indah, cita-citanya dan ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang soleh. Dan itulah tiga cita-cita yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam berdakwah, menghidupkan waktu malam, dan juga membersamai bersama orang-orang yang beriman. Sebagaimana hari ini Pak kita sudah masuk di 10 awal Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal fajr wa layalin demi fajar wa layalin dan demi malam yang 10. Maka menyampaikan ada 3 riwayat yang menyebutkan 10 malam yang mana yang dimaksud. Ada yang menyampaikan ini adalah 10 awal Muharram, yang kedua ada yang menyampaikan 10 terakhir Ramadan, yang ketiga adalah 10 awal Dzulhijjah. Sehingga kalau masuk kita kepada 10 awal Dzulhijjah, Sa'id bin Jubair menyampaikan, janganlah kalian semua mematikan lampu-lampu di rumah kalian sehingga terlihatlah padam di rumah-rumah kalian. Maknanya adalah hidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah, hidupkan malam-malam Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah, dengan penuh kebaikan kepada Allah. Terangilah rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dan dengan kebaikan-kebaikan manapun. 10 awal itu Pak. Sebagaimana kata Umar, ingin menyibukkan pada waktu-waktu yang malam. Sebab begitu di 10 awal Dzulhijjah ini dinamakan dengan Aqdam Ayyam, sebaik-baik hari, tuannya hari. Upami Sahih Sauma disebutkan sebaik-baik bulan. Ada yang menyampaikan bahwa 10 awal Dzulhijjah Aqdam Ayyam, sebaik-baik hari, 10 hari ini. Kalau kita melihat di dalam Musnad Ahmad, kata beliau menyampaikan, kalau kita membuka Al-Quran, kita akan melihat kalimat Aqdam itu terdapat pada 3 surat dan 3 ayat. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-20, di dalam surat Al-Hadid ayat 10, dan di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Kalimat pertama adalah Aqdam darajatan, itu diulang 2 kali. Yang ketiganya adalah Aqdam ajron. Ketika kita berbicara tentang Aqdam ayyam, maka harapan kita adalah Aqdam darajatan, ditinggikan derajat kita, dan Aqdam ajron, sebaik-baiknya balasan di hadapan Allah. Jangan orang-orang yang menghidupkan malam-malam Dzulhijjah atau di malam-malam di luar Dzulhijjah, kita berharap khususnya mendapatkan Aqdam darajatan dan Aqdam ajron. Di surat At-Taubah itu menyampaikan bahwa At-Taubah, Al-Hadid, Al-Muzammil menyampaikan ada 10 amal yang dilaksanakan pada 10 awal Dzulhijjah. Yang pertama dalam At-Taubah itu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. 4 dalam surat At-Taubah. Iman, hijrah, jihad dengan harta, dan jihad dengan dirinya. Kalimat Aqdamu yang kedua itu ada di dalam surat Al-Hadid ayat 10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal untuk mengisi di 10 terakhir 10 awal Dzulhijjah ini. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara min, perbanyak membaca Al-Qur'an. Wa aqimus shalah, perbanyak salat kita. Wa atuz zakat, tunaikan zakat kita. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa la taqdullaha qardan hasanah. Berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman-pinjaman terbaik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum bil khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan apapun yang dilakukan, kalian pasti mendapatkan apapun di hadapan Allah sebagai balasan itu. Aqdam ajran Allah, maka mendapatkan sebaik-baik balasan di hadapan Allah. Sebagaimana banyak riwayat menyampaikan 10 amalan
terhadap awal bulan Zulhijjah, kita bisa mengambil pada literatur ini 10 amalan tadi. Iman, hijrah, jihad dengan harta, jihad kemudian dengan diri kita, infak di jalan Allah, perbanyak membaca Al-Quran, tunaikan zakat, sholat, berikan pinjaman terbaik kepada Allah, dan kebaikan apapun yang dilaksanakan dengan niat Allah Subhanahu wa taala. Tina 10 eta apa? Biasa orang teh milih. Saya nama sadayan, upami apa? Biasa dicatat salah satu. Maka orang-orang yang akan menerima perintah Allah itu kata Nabi adalah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah. Para sahabat Nabi begitu menerima ayat pertama ini, mereka menganggap bahwa ini adalah amal yang biasa mereka lakukan dan tidak menjadi berat untuk mereka. Kenapa? Karena hatinya telah terbuka untuk menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi menghabiskan 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah? Karena menanamkan dulu keimanan, menanamkan dulu tauhid, menanamkan bahwa dia siap untuk diperintah oleh Allah. Barulah di Madinah muncul perintah-perintah tentang jihad, tentang zakat, tentang infak, bahkan pemindahan kiblat terjadi di Madinah. Kenapa tidak di Mekah? Karena Mekah adalah fase menguatkan keimanan. Kita pun sama. Kenapa merasa sulit untuk menerima perintah dari Allah? Muka hiji biasa jantan hati masih kene katutup ya teh. Sulit untuk menerima perintah dari Allah. Sederhana Pak, contoh sederhana Pak. Misal ada contoh dua orang anak muda yang belum menikah. Nu hiji damalna di Garut, nu hiji damalna di Soreang. Nu istrina teu acan nikah. Anu istrina bubaran damal tagu opat sonten. Misal Pak imanya ditelepon. Menuju di mana? Menuju di Garut, namanya bubaran uwi. Biasa ngajemput teh ka Soreang. Tapi Pak di Garut ka Soreang Pak sabaraha jam pirang langkung Pak? Lebih bisa Pak. Tapi anjeunna bakal jalan rumah Pak, biasa tanah teh Pak. Biasa insya Allah, tapi kita bakal telat. Kadungorana macet, di Ciburu macet, Uyos, jantosan, babi mah jantosan. Angkat Pak. Kedahna dugi teh maghrib, ternyata dugina isya. Dongkap, disisulan mah ku istrina pedah telat Pak. Wah. Hapuntennya telat, uyos. Abi mah hapunten mah. Tas miwarang. Tas ayeuna mah urang uih Pak bumina di Bandung. Kenapa Pak bisa rela berkorban jarak jauh, kemudian tidak dimarahi, kemudian dalam jangka mungkin hujan? Kenapa bisa menerima begitu? Karena hati mereka berdua telah terbuka. Perintah apapun dari orang yang dicintainya pasti akan dilaksanakan. Sabi Pak misalkan nikah tos 10 tahun Pak. Damelna masih kena di Garut, sekarang di Soreang. Nelpon, Assalamualaikum Pak, atas beberapa kali. Pak, biasa ngajemput ke Garut, dari ke Bandung, ke Soreang tadi udah damal. Cuma tuh nih kira-kira jauh, hujan. Kowe pernah di Bandung karena grab gue ini mah. Coba Pak. Nah biasa bentang gitu Pak. Mungkin karena telah tertutup yang tadi. Kita pun kepada Allah sama. Kalaulah cinta kita terbuka, hati kita kepada Allah, seluruh perintah apapun akan mudah diresapi oleh kita. Azan duhur Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat dinten eta mah. Enjingna masih ada lor. Tetapi kenapa terasa berat untuk mengangkatkan kaki kita untuk berangkat ke masjid? Dinten eta mah hatena nuju rada katutup. Hari ini misalkan membaca Al-Quran penuh berapa halaman, besok sulit sekali untuk membuka mushaf Al-Quran karena mungkin esok hari hati kita mulai tertutup. Kenapa kita merasa berat menerima perintah dari Allah? Karena hati kita mulai sedikit tertutup. Bahkan yang paling berbahaya ketika ada dalam hati kita kemudian penyakit fi qulubihim marad. Dalam hati kita terdapat penyakit sehingga Allah kemudian menambah penyakit. Orang-orang yang hidup terbiasa dengan kemaksiatan, kata Allah akan diwafatkan dalam keadaan sedang bermaksiat. Sebaliknya, orang-orang yang gemar dalam ketaatan akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan.
Bapak sekalian, kita semua ini mencari keberkahan di dalam kehidupan kita. Bapak harta yang berkah, bios ketik oke, bios pak, nasi ganti bios dia, bios harta kita menginginkan keberkahan, bios ketik oke, bios gitu pak. Kita berharap harta kita banyak dan juga berharap dalam keadaan berkah. Sehingga pulang kepada Allah yang disampaikan, man asya ala sayyid, asya ala sayyid itu diisi oleh kita dengan kehidupan-kehidupan yang baik. 10 amal yang tadi sebagai bentuk man asya ala sayyid. Kemudian mata alaihi akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Upami 10 amal itu dilaksanakan oleh kita, tidak hanya pada 10 awal ini, tetapi dilaksanakan sebagai modal bekal kita dalam kehidupan kita, mungkin kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Tetapi itu untuk konsumsi kita pribadi. Jangan sampai kita menilai kalimat itu pada orang lain. Man asya ala syai'in itu untuk kita. Upami anu ngantunkeun Pak, punten Pak tabrakan. Terus kita menganggap bahwa wah dia maafkan ditabrakan, wah hidup lagi. Tidak Pak, karena ini untuk menilai kita, bukan menilai orang. Ayah Jami ngantun kena dengan cara mungkin yang tidak wajar. Kemudian kita menyampaikan, oh berarti meninggalnya seperti ini, kehidupannya pun seperti ini. Tidak, karena itu untuk penilaian kepada kita sebagai modal kepada kita. Jangan sampai keburukan-keburukan datang di dalam diri. Yang Nabi takutkan itu bukanlah kemiskinan, bukanlah kefakiran. Kata Nabi, mal faqru alaihi. Bahwa yang saya takutkan itu bukanlah kemiskinan, bukanlah kefakiran, tetapi ketika dunia dibentangkan luas kepada umat-umatku, lantas rezeki lancar, harta di bumi itu aya masalah, pada melang rancak, anu nulis sekolah tenang, Pak, bayaran gampil, sampai-sampai hatta idza farihu kata Allah dengan kesenangan merasa tenang sekali sampai lalai terhadap ibadah kepada Allah, akhadnahum baghtah fa idza Allah angkat setinggi-tingginya, sudah Allah lemparkan dengan cara yang mendadak. Itulah musibah yang paling berat kata Nabi. Allah menyampaikan bahwa ketika manusia dipenuhi dengan kenikmatan sampai dia lupa kepada Allah, maka hati-hati Allah akan jatuhkan dia dengan sekeras-keras. Kalau ada Pak yang sedang membangun bangunan, membangun 3 lantai rumah, dari lantai ketiga Pak ngalungkan artos ngawur 100 ribuan hungkul dialung-alungkan Pak. Orang-orang yang berada di bawah itu saya yakin mereka akan sibuk untuk mencari memunguti uang-uang itu. Ninggal sahanu masih anak sibuk para buat. Tetapi berbeda ketika dari lantai 3 yang dijatuhkan adalah kerikil, batu kecil dilempar-lemparkan ke bawah. Dan kita yakini betul kita tidak akan memunguti kerikil itu, tapi kita akan sibuk mencari siapa yang melemparkan kerikil itu. Sami sareng Allah nuju nikmat mah kahandap ninggal deh Pak. Begitu terkena ujian, ya Allah ini abot-abot kuring. Maka Allah. Sama halnya seperti kisah tadi. Kita jarang sekali ketika kita bahagia, sehingga Nabi kita menyampaikan ucapkanlah alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmu. Kenikmatan apapun datang ucapkan kalimat. Bahkan ketika keburukan sekalipun datang, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jantan pada keawanan, pada kasayang, tetap kalimat yang diucapkannya adalah alhamdulillah. Bapak-bapak, alhamdulillah kami jadi kamu simahan. Tapi ini untuk diri lagi Pak. Biar jika bilang alhamdulillah aneh. Tetapi itu untuk kita, alhamdulillah ala kulli hal. Segala sesuatu tujuannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sangka Pak, upami urang sedekah kana sanes, mantesan sanes. Kita merasa itu seperti kita membantu orang lain, padahal kita lah yang akan mendapatkan manfaat dari itu semua. Akan kembali kepada kita juga. Orang-orang yang kehilangan keberkahan ketika hidup di dunia, tentunya akan merasa sempit kehidupan. Orang-orang dibangun
Fudail bin Iyad itu Pak, hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, beliau asalnya seorang pencuri Pak. Wah, sampai satu waktu kaum muslimin sedang mengobrolkan beliau. Janganlah kalian masuk ke dalam kota itu, karena di kota itu ada Fudail bin Iyad, seorang yang dia seorang pencuri. Mendengar kalimat itu, kata Fudail bin Iyad, Allah buka hatinya. Kata beliau, karena saya seperti ini, ternyata kaum muslimin enggan masuk ke kota ini. Dan saya menjadi madarat, menjadi bahaya untuk kaum muslimin. Beliau menyampaikan, pada hari ini saya menyampaikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Pak tulisan-tulisan Fudail bin Iyad, kalimat-kalimat mutiara beliau, dan dalam tafsir disampaikan berapa usia Fudail bin Iyad saat dia bertaubat. Saat dia berusia 40 tahun. Jangan tidak ada kalimat terlambat. Sekolah siapa yang ngapalkan Quran baru we. Nah, iya masih sekolah. Tidak. Kesempatan untuk memperbaiki diri tidak dimulai dari usia berapapun. Muhammad bin Sam'an beliau menyampaikan di dalam Balaghul Amal, beliau menyampaikan, saya selama 40 tahun, kata beliau, tidak pernah tertinggal takbir pertama imam ketika melaksanakan sholat, kecuali satu kali saja saya terlambat, yaitu ketika ibu saya meninggal dunia dan saya sibuk mengurusi jenazah ibu saya. 40 tahun can kantos tinggalan takbiratul ihram imam. Ayah Pak itu seger namanya, mudah-mudahan. Sa'id bin Musayyib beliau menyampaikan kata sahabatnya di dalam Syiar An-Nubala bahwa Sa'id bin Musayyib ini selama 40 tahun dia telah berada di masjid sebelum azan berkumandang. Sekali di masjid satu azan berkumandang. Kita mau mungkin kalian yang besar azan satu komat jangan takbir. Mungkin Sa'id bin Musayyib terkenal sebagai orang yang roja, orang yang khauf kepada Allah. Ternyata beliau 40 tahun seperti itu. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwa saya melaksanakan salat subuh dengan wudunya salat isya. Melaksanakan salat subuh dengan wudunya salat isya. Kita nahan di maghrib ke isya oke ya. Lumayan. Maka Imam Abu Hanifah beliau menyibukkan malam-malam itu dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan paling tidak kita bisa mengambil pelajaran setiap batal wudu untuk apa buat itu. Bahkan dalam beberapa riwayat menyampaikan siapa yang dia berwudu sebelum makan dia akan mendapatkan keberkahan. Bapak, kami gede tuang baru bulan. Kenapa langsung gitu kain? Oh, barang siapa Pak kami jadi tuang, barang siapa yang wudu dulu nasihat saya apa? Itu bisa lapar. Sa'id bin Musayyib 40 tahun. Kemudian Imam Abu Hanifah 40 tahun. Muhammad bin Sam'an tidak pernah tertinggal takbiratul ihram selama 40 tahun kecuali satu kali. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi ketika di kota Kusta di Irak karena urusan berperang beliau melaksanakan sholat subuh itu sekitar setengah 6 kalau sekarang pas muncul matahari. Beliau menyampaikan demi Allah seumur hidup saya baru pertama kali melaksanakan sholat subuh dalam keadaan seperti ini. Seumur hidupnya beliau kesiangan sholat subuh belum tahu. Mudah-mudahan kisah-kisah itu menjadi bagian ibrah yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya agar man asya'ala syai'in ma. Siapa orang yang hidup seperti itu maka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Yang tinggal memilih jangan tas katawis ngantunkeun saporos kumaha teh tinggal ayeuna saporos kumaha. Apakah penuh dengan kebaikan-kebaikan atau justru penuh dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hidup itu bukan hadiah begitu saja dari Allah, tetapi harus diikhtiari. Bade tuang wae, Allahumma barik lana. Makan itu bukan untuk menghilangkan lapar ternyata, tetapi di balik itu untuk mendapatkan keberkahan dalam makan.
Segala hal apapun kita memohon kepada Allah agar mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu kullu ma yuzidahu bitta'ah. Segala sesuatu yang jika dia bertambah, maka bertambah pula ketaatan kita kepada Allah. Nambah yuswa, nambah ketaatan kepada Allah. Nambah jabatan, nambah ketaatan kepada Allah. Menambah keturunan, menambah ketaatan kepada Allah. Menambah ilmu, menambah ketaatan kita kepada Allah. Apapun yang bertambah harus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah. Karena berkah dalam Al-Qur'an kalimat, kalau ada kalimat berkah, kalimat sebelumnya adalah walau. Sebelumnya surah Al-A'raf. Walau kalimat walau itu artinya adalah jika. Dan jika itu artinya dalam istilah kekinian adalah knowledge, tidak masuk akal. Keberkahan itu terkadang tidak masuk ke dalam akal. Dalam Al-Arab itu barang jika penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan menurunkan keberkahan dari Allah. Saudara Pak, tidak masuk akalnya. Ada orang yang mungkin penghasilan selama per bulan 2 juta per bulan. Dihabiskan untuk makan saja satu bulan habis misalkan 1 juta. Untuk kebutuhan sekolah, biaya sekolah mungkin habis 500.000 per bulan. 500 lagi sebagai bentuk membayar misalkan rumah, sewa rumah. Tetapi kenapa bisa lebih daripada itu? Masih tetap makan, ada lebihnya, barangkali jajan biasa saja, tidak kekurangan, itulah keberkahan. Yang tidak bisa dihitung oleh matematika. Atas nama sakit, tapi ternyata kenapa bisa cukup? Itulah keberkahan. Berkah itu sedikitnya mencukupi, banyaknya tidak melalaikan. Jangan nyuwunkeun ke Allah, teh nyuwunkeun berkah. Ya sedikit. Wih, asal cekap, asal hoyong bumi cekap berkah. Seueur gitu cekap mah biasa. Hoyong nanaon cekap berkah. Sebab dengan keberkahan itulah akan mengantarkan kita untuk berpulang sebagaimana kita hidup di dunia. Orang-orang begitu banyak menginginkan yang banyak, tapi ternyata sebagian orang ada yang menginginkan keberkahan. Suatu waktu Umar bin Khattab bertanya, di sudut Masjidil Haram ada orang berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya bagian orang-orang yang kecil. Jadikanlah saya bagian orang-orang yang sedikit. Kata Umar, kenapa orang-orang itu berdoa agar besar, agar dikayakan Allah, tetapi engkau berdoa agar dijadikan bagian yang kecil? Kata beliau, saya mempelajari surah Sabah ayat ke-13, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka saya ingin mengambil bagian yang sedikit itu, kata beliau. Yang diinginkannya adalah keberkahan dan rasa cukup serta ketenangan. Jalmi mah komunitas tenang, berkah, kehidupannya merasa kaya. Kata Nabi, kaya itu letaknya di hati, sedangkan kemiskinan adanya di mata kita. Jadi dia letaknya sami sarang takwa, sama dengan rasa takut kita kepada Allah, semuanya tempatnya di hati. Kemawi iya mah gampil pisan capek. Gampil capek, gampil lelah, gampang berubah hati kita. Enjing-enjing menuju senang, bisa jadi sore hari kita sedang marah-marah. Inilah pekerjaan hati kita. Kepuasan kita terhadap dunia ini adalah ukurannya dalam hati kita. Ketika hati kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, maka seluruh kehidupan kita akan tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man asya ala syai'in mata. Barang siapa yang hidup seperti itu akan diwafatkan seperti itu. Wa mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Barang siapa yang meninggal dengan cara seperti itu, dibangkitkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Dan ini menjadi warning bagi kita, menjadi peringatan besar bagi kita, bagaimana agar kehidupan kita sejak hari ini kita tata dengan rapi, kita urusi dengan rapi. Apalagi di 10 Zulhijjah ini sebagai a'dham ayyam, berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bangun sepertiga malam, ataulah kita bersedekah, berbanyak membaca Al-Qur'an, seluruh amalan-amalan itu akan menentukan bahwa kita menjadi orang-orang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
40 tahun tadi para ulama, para sahabat Nabi melaksanakan dengan terus-menerus menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Bapak-bapak ibadah teh capek atau nanti? Misalnya badan capek di lepan, bukan ayah capek. Nah, ibadah yang kita laksanakan itu tentunya akan lelah jika dilaksanakan dengan hati yang tidak terbuka tadi. Merasa terpaksa, merasa tertekan dengan perintah-perintah seperti itu. Sampai seperti Pak, hanya orang kali SD nuju main HP, main game online, piwarang, pamasyarakat gas, warang teh mah, edei. Sebab ketika menerima perintah dalam keadaan hatinya sedang nyaman dengan yang lain, kemudian perasaannya sedang terlena oleh yang lain, sehingga perintah itu pun menjadi tidak disukai. Urang sadayana ge sami upami menuju beraktivitas, sedang melaksanakan apapun, dipanggil oleh Allah, kemungkinannya dua. Satu, kita kemudian berangkat. Yang kedua, kita merasa ini perintah dari Allah begitu sangat berat. Ketika berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah akan terasa mudah ketika hati ini mulai terbuka. Tetapi ketika hati tertutup akan sulit mengeluarkan walaupun dengan jumlah yang sedikit. Para sahabat Nabi kita menyampaikan, Abu Bakar seluruh hartanya diberikan, Khadijah seluruh hartanya diberikan karena hatinya telah terbuka. Jantan utamimah ieu teh kedah kabuka. Hati kita perlu terbuka menerima dari sebab urang teh seueur teterang Pak terhadap perintah Allah itu. Allah menyuruh kita seperti ini, apa efeknya? Urang teh teu mendingan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, begitu Bani Israel bertanya Pak kepada beliau, siapakah orang yang paling mulia di hadapan umat ini? Nabi Musa menyampaikan, saya. Dan di garis bawahi kata Allah, kalimat Musa itu tidak tawadu. Beliau menyangka bahwa dirinya adalah orang yang paling mulia. Berkat kemudian kalimat itu, maka muncullah 23 ayat di dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan perjalanan Musa dengan Nabi Khidir sebagai bentuk wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ketika Musa menyampaikan saya orang yang paling pandai, saya orang yang paling mulia, oleh Allah dihadirkan 23 ayat untuk menunjukkan di atas Musa itu ada Khidir, kata beliau. Dengan kalimat itu kemudian Nabi Musa pun membuat MOU dengan Khidir ketika menuntut ilmu. Kalimatnya adalah saya ini adalah orang yang sabar. Dan kalimat itu oleh Allah digarisbawahi sebagai kalimat yang tidak tawadu yang kedua. Merasa dirinya paling sabar di hadapan Allah. Kalimat, tapi apa yang saya termasuk orang yang sabar? Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa menyampaikan, saya adalah orang yang sabar membersamai engkau. Ismail pun menyampaikan kalimat yang sama Pak. Begitu akan disembelih, Ismail menyampaikan bahwa saya termasuk orang yang sabar. Ternyata kalimatnya adalah berbeda satu kalimat, satu kata. Kalimatnya adalah di dalam surah Al-Kahfi ayat 69, Nabi Musa menyampaikan, satajiduni insyaallahu shabiran. Engkau akan menemukan saya sama insyaallah, tetapi sabiran, sebagai orang yang bersabar. Tetapi ketika Ismail menyampaikan di surah As-Saffat ayat 102, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan saya insyaallah menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Nabi Musa menganggap bahwa dirinya lah orang yang sabar, tetapi Ismail menyampaikan dirinya adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Benten nanti sakedik ayamina kalimat tawadu pun sama. Abi teh termasuk orang-orang di antara mudah-mudahan orang beriman. Berbeda dengan kalimat abi teh beriman. Berbeda Pak. Saya adalah orang soleh. Berbeda dengan kalimat mudah-mudahan saya termasuk orang yang soleh. Dan kalimat itu menunjukkan bahwa Khidir itu telah mengetahui apapun sebelum manusia tahu. Urang mah seueur teterangna. Maka tugas kita taat kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun kapal, membangun perahu.
Tidak tahu Nabi Nuh itu ketika membangun, yang tahu oleh Nabi Nuh lah saya harus taat kepada Allah. Begitu membangun perahu, setelah selesailah di atas gunung, ternyata kejadian itu 500 tahun setelah beres kapal itu, maka terjadilah banjir yang begitu besar, air kemudian naik ke atas gunung, dan kata Nabi Nuh, ternyata inilah yang Allah perintahkan kepada saya. Pada saat saya membuat perahu, saya tidak tahu apapun. Yang saya tahu adalah saya harus taat kepada Allah. Jangan terang naon. Yang Nabi Nuh tahu adalah saya harus taat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam begitu dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, di depan adalah lautan, di belakang adalah pasukan Fir'aun, kematian telah ada di hinggap di pupuk mata mereka bersama kaumnya. Ini atas pimawaten kira-kira. Tapi ketika Allah menyuruh kepada Musa, pukulkanlah tongkat itu ke dalam laut, ke dalam air itu, Nabi Musa tanpa banyak berkata, yang saya tahu saya harus taat kepada Allah. Dipukulkan, maka terbukalah lautan sehingga Nabi Musa kemudian bisa lolos. Kata Nabi Musa mungkin, inilah yang Allah akan berikan kepada saya kalau saya taat kepada Allah. Jantan kurang mas terang. Nabi Nuh tidak tahu akan terjadi apa ketika dia membangun dalam jangka waktu 500 tahun. Ternyata inilah yang terjadi. Bukan 1 atau 2 bulan. Ketika Nabi Musa tidak tahu ketika dipukulkan itu akan terbuka. Jikalau Nabi Musa telah tahu, mungkin begitu dia lari langsung dia pukulkan. Tetapi mereka, Nabi Musa menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang hari ini kita dapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, putra yang diingin-inginkan, yang didoakan setiap sholat, dimanapun zikir beliau selalu hadirkan. Begitu hadirlah Nabi Ismail alaihissalam ketika kecil, kemudian harus menerima perintah Allah, anak itu harus disembelih. Nabi Ibrahim tidak banyak untuk berkata-kata. Nabi Ibrahim akan melaksanakan menyembelih putranya, dan Allah mengganti dengan seekor domba. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu akan diganti dengan seekor domba. Tidak tahu. Tetapi ketika yang saya tahu, kata Ibrahim, saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang oge sami sadayana. Begitu Allah perintahkan apapun, tugas kita adalah taat kepada Allah. Urusan nanti akan terjadi apapun, itulah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu ingin tahu apa yang disampaikan. Yang tahu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Begitu Nabi Khidir membunuh anak kecil, beliau telah memprediksi di 23 ayat Al-Kahfi itu, anak kecil itu akan membawa orang tua itu kafir kepada Allah. Ketika kemudian membolongi perahu, sapi nanti nurasbah, membolongi perahu, telah tahu bahwa di hadapannya ada seorang raja yang akan mengambil perahu-perahu yang bagus. Ketika membangun rumah 2 orang anak yatim, Nabi Khidir telah tahu di dalamnya ada harta yang sangat berharga. Yang diberikan kemampuan itu adalah Nabi Khidir. Nabi-nabi yang lain tugasnya adalah taat, barulah kemudian Allah memberikan hikmah daripada ketaatan. Urang geus saha? Teteran pan sok salat unggal dinten bade aya naon? Kita bersedekah setiap hari, kita tidak pernah tahu ada apa. Yang kita tahu adalah kita harus taat kepada Allah. Jadi ke Allah mah teh yang ngomong sudah kita aya naonnya, bakal aya naon ieu teh. Segala sesuatu kalimat Allah lah biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai bentuk bagaimana kita hidup menentukan cara kita meninggal nanti. Jangan sampai kita hari ini merasa baik, jangan sampai kita hari ini merasa soleh, sehingga pada akhirnya kalimat ketidaktawaduan menghadirkan kalimat-kalimat yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tugas kita adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa dengan semampu kita, bertakwa dengan sekehendak kemampuan kita. Tidak untuk membebani diri kita, tetapi menjadikan diri kita sebagai orang yang taat kepada Allah, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pada malam ini sampai malam seterusnya, mudah-mudahan dari malam-malam keberkahan dari kita, malam-malam penuh dengan ketenangan, malam-malam yang kita habiskan dengan amal-amal yang baik. Saking tenang ayat 10 sampai tanya, mudah-mudahan emot banyak.
dalam surat At-Taubah ayat 20. Kemudian surat apa? Saya pura-pura hilang. Al-Hadid ayat 10 dan Al-Muzammil ayat 20. Satu adalah iman, hijrah, jihad dengan harta, jihad dengan diri, infak fi sabilillah, membaca Al-Quran, melaksanakan salat, menunaikan zakat, memberikan pinjaman terbaik untuk Allah, dan kebaikan apapun yang dilaksanakan hanya untuk Allah. 10 yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan di antara 10 ini ada 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 yang bisa kita amalkan di awal Zulhijjah, dan juga untuk amal-amal ke depan kita menjadi nilai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat Zulhijjah ini sebagaimana tadi disampaikan adalah bulan haram, setiap kebaikan dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita pun mendapat bagian dari orang-orang yang berhaji, keberkahan orang-orang yang berhaji, mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak sing dalamnya sadayana barokah rizkina, barokah kulawargina, barokah yuswana, barokah pada tuanana. Keturunanna mudah-mudahan jangan keturunan anu solih tu solihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pimpinan kami, dosa-dosa para donatur, para pewakil kami. Ampunkanlah dosa-dosa mereka. Ya Allah, seandainya di antara kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Engkau berikan kesehatan, dengan sehat menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Engkau. Ya Allah, seandainya ada di antara kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, keluarga para donatur, keluarga para muwakil yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, mudah-mudahan Engkau ampunkan dosa-dosa mereka. Engkau jadikan raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga atas mereka. Ya Allah, jadikanlah setiap orang-orang yang pernah hadir di majelis ini, orang-orang yang hadir di majelis ini menjadi bagian hamba-hamba-Mu sholih dan sholihah. Berkahkanlah orang-orang yang hadir di tempat ini, berkahkanlah tempat ini, berkahkanlah kampung ini, berkahkanlah tempat ini. Ya Allah, berikanlah kabulan terbaik atas semua doa kami, ampunkan dosa-dosa kami, kelalaian-kelalaian kami. Terimalah taubat-taubat kami, terimalah amal-amal ibadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.